Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia dalam menjalani kehidupan pasti melakukan aktivitas dan pekerjaan. Lalu manusia akan ditanya kembali apa yang telah dilakukannya di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Quran Surah Al-Hijr ayat 92 hingga 93. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita semua bahwa di akhir zaman kelak akan dipenuhi dengan fitnah yang bertebaran di mana-mana, serta akan adanya kerusakan yang bersumber dari para pemimpinnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah setiap orang di antara kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin bagi masyarakatnya dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu, manakah yang termasuk ciri-ciri pemimpin akhir zaman yang digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Para pemimpin yang menyesatkan. Diriwayatkan dari Aus radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak takut ujian yang akan menimpa pada umatku kecuali ujian para pemimpin sesat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sufyan Ats-Tsauri menggambarkan mereka dengan mengatakan, tidaklah kalian menjumpai para pemimpin sesat kecuali kalian mengingkari mereka dengan hati agar amal kalian tidak sia-sia. Para pemimpin yang menyesatkan atau disebut al-a'imma al-mudhillun, yaitu para pemimpin yang diikuti atau dicontoh namun menyesatkan orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga termasuklah para penguasa yang rusak, ulama fajir, dan ahli ibadah yang bodoh. Merekalah yang mengaku-ngaku ajaran mereka telah sesuai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memimpin manusia dengan nama syariat, dan juga memaksa manusia dengan kekuatan dan kekuasaannya. 2. Para pemimpin yang jahil agama. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ka'ab ibnu Ajrah, semoga Allah melindungimu dari pemerintahan orang-orang bodoh. Ka'ab bertanya, apa pemerintah orang-orang bodoh itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemimpin-pemimpin setelahku yang tidak mau mengambil petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku. Siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, maka mereka tidak termasuk golonganku dan aku bukan bagian dari mereka serta mereka tidak akan datang ke telagaku. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis riwayat Ahmad di atas dikatakan bahwa maksud pemimpin yang bodoh adalah pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pemimpin yang tidak menerapkan nilai-nilai syariat Islam. Sahabat, apabila para penguasa, pemimpin, dan pejabat seperti ini, maka masyarakat akan rusak. Pembohong dianggap benar, orang jujur dianggap pendusta. 3. Para pemimpin yang menolak kebenaran dan menyeru pada kemungkaran. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang memerintah kalian dengan hukum yang tidak kalian ketahui atau imani. Sebaliknya, mereka melakukan apa yang kalian ingkari, sehingga terhadap mereka ini tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mentaatinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk mengerjakan perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surah Al-Imran ayat 110.
4. Para penguasa yang memerintah dengan mengancam dan menekan rakyat. Dari Abu Hisham As-Silmi radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mengancam kehidupan kalian. Mereka berbicara berjanji kepada kalian, kemudian mereka mengingkari janjinya. Mereka melakukan pekerjaan, lalu pekerjaan mereka itu sangat buruk. Mereka tidak suka dengan kalian, hingga kalian menilai baik atau memuji mereka dengan keburukan mereka, dan kalian membenarkan kebohongan mereka, serta kalian memberi kepada mereka hak yang mereka senangi. Hadis riwayat Tabrani. 5. Para pemimpin yang mengangkat pembantu orang-orang jahat dan selalu mengakhirkan sholat atau mengabaikan syariat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang di akhir zaman nanti para penguasa yang memerintah dengan sewenang-wenang, para pembantunya, menteri-menterinya fasik, para hakim yang menjadi pengkhianat hukum, dan para ahli hukum Islam fuqahanya menjadi pendusta. Sehingga siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, maka sungguh kalian jangan menjadi pemungut cukai, karena khawatir akan bersubahat dengan mereka. Hadis riwayat Tabrani. 6. Para pemimpin yang memerintah dengan diktator atau kejam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruknya para penguasa adalah penguasa al-huthamah diktator. Hadis riwayat Al-Bazar. Pemimpin al-huthamah diktator adalah pemimpin yang menggunakan politik tangan besi terhadap rakyatnya dengan memaksakan rakyat meskipun tidak disukai oleh rakyatnya. Dari Abu Layla Al-Asy'ari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan akan datang para pemimpin, jika mereka diminta untuk mengasihi rakyat, mereka tidak mengasihani. Jika mereka diminta untuk menunaikan hak rakyat, mereka tidak menunaikannya. Dan jika mereka disuruh berlaku adil, mereka menolak keadilan. Mereka akan membuat hidup kalian dalam ketakutan dan memecah belah tokoh-tokoh kalian, sehingga mereka tidak membebani kalian dengan suatu beban, kecuali mereka membebani kalian dengan paksa, baik kalian suka atau tidak. Serendah-rendahnya hak kalian adalah kalian tidak mengambil pemberian mereka dan tidak kalian menghadiri pertemuan mereka. Hadis riwayat Tabrani. 7. Para penguasa zindik berpura-pura beriman. Dari Makil bin Yasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua golongan umatku yang keduanya tidak akan pernah mendapatkan syafaatku, pemimpin yang bertindak zalim terhadap rakyatnya dan orang yang berlebihan dalam beragama hingga sesat dari jalan agama. Hadis riwayat Tabrani. 8. Pemerintah yang banyak menipu rakyatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada masyarakat tahun-tahun yang penuh tipuan dan kebohongan. Pada tahun-tahun itu, pembohong dipandang jujur, yang orang yang jujur dianggap pembohong. Pada tahun-tahun tersebut, para pengkhianat dianggap orang yang amanah, sedangkan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Pada saat itu, yang berbicara adalah Ruwaibidah. Lalu sahabat bertanya, apakah Ruwaibidah itu? Rasulullah menjawab, orang bodoh yang berbicara atau mengurusi urusan umum atau publik. Dalam riwayat lain disebutkan, Ruwaibidah itu adalah orang fasik yang berbicara mengurusi urusan umum atau publik, dan al-umarah, pemerintah fasik yang berbicara mengurusi urusan umum atau publik. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Abu Ya'la, dan Al-Bazar. Sahabat beriman, itulah tadi ke-8 ciri-ciri pemimpin akhir zaman. Oleh sebab itu, sebagai umat manusia, ada baiknya untuk bersikap waspada. Dan ingatlah tanda-tanda yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita renungkan sejenak, adakah tanda-tanda tersebut sudah terlihat pada kepemimpinan saat ini? Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.